Film ini dibuka dengan seorang pemuda pengangguran bernama Iqbal. Kerjanya tiap hari cuma main mesin capit boneka. Boneka hasil capitannya udah numpuk sampai penuh sekamar. Kadang kalau dia lagi bengong, pikirannya suka balik ke masa lalu, ke tempat kerja lamanya yang toksik banget. Tempat itu yang bikin dia stres, sampai akhirnya dia resign dan milih jadi pengangguran. Suatu pagi, temennya ngebangunin dia. "Bal, bangun. Ada tetangga baru pindah di bawah tuh," katanya. Dia ngabisin susu kotak biar bisa pura-pura beli lagi ke bawah. Padahal mah cuma pengen ngeliat tokonya. Sampai di rumah lagi, ibunya nelpon Iqbal. "Jangan lupa rumah diberesin ya." Pas mau beresin selimut, tiba-tiba bantal lehernya jatuh. Dia buru-buru ngambil, tapi langkahnya berhenti gara-gara dengar suara cewek. Dia nengok dan ada seorang cewek, cantiknya nggak kira-kira, bener-bener bikin Iqbal bengong. Namanya Hani. Malamnya di lift, Iqbal ketemu Hani lagi. Tapi Iqbal dalam keadaan mabuk berat, kepalanya udah muter. Kejadian itu bikin suasana jadi aneh banget. Sampai besok paginya, Iqbal masih syok. Terus kepikiran semalam. Iqbal penasaran, dia turun lagi ke toko roti. Pas masuk, Hani nggak kelihatan, yang ada cuma karyawannya. Iqbal pura-pura beli roti. Tiba-tiba Hani nongol dari dalam. Gayanya biasa aja, seolah-olah nggak ada kejadian aneh semalam. Iqbal langsung kabur, buru-buru keluar. Tapi Hani malah ngejar. Iqbal udah deg-degan, ngira Hani mau bahas soal lift semalam. Ternyata Hani cuma mau ngasih bingkisan buat tetangga baru. Iqbal makin bingung. Kok dia bisa segini normalnya? Padahal kan semalam. Hari terus jalan. Pas malam jam 2, Iqbal lagi beresin jemuran di balkon. Dari atas, dia lihat Hani keluar. Rasa penasarannya makin jadi. Lagi-lagi Iqbal ngabisin susu kotak biar ada alasan turun. Tapi pas lagi jalan, dia dengar suara ribut. Ternyata ayahnya Hani lagi marahin dia. "Kamu siapa? Ikut campur urusan anak saya." Iqbal gugup jawab, "Saya tetangga atas, Pak. Kebetulan mau beli susu soalnya habis." Tapi pas ditanya pernah lihat Hani malam-malam, Iqbal akhirnya cerita soal kejadian di lift. Hani langsung marah begitu dengar ceritanya. Ayahnya kasih peringatan keras, "Jangan pernah deket-deket putri saya lagi." Malam berikutnya, karyawan roti yang biasa bantu Hani dimarahin sama ayahnya. Katanya dia udah dititipin Hani, tapi nggak bisa jaga. Besok paginya, Iqbal ketemu Hani lagi di lift. Aneh, Hani tetap bersikap sopan dan ramah, kayak nggak ada masalah. Dari situ rasa penasaran Iqbal makin membara. Dia mulai diam-diam ngikutin Hani malam-malam. Ternyata benar, Hani suka keluyuran tengah malam, pindah-pindah tempat. Ayahnya sampai kewalahan jagain. Suatu malam, Hani tiba-tiba ketiduran di jalan. Ayahnya udah biasa dengan kebiasaan itu, tapi malam itu mendadak ayahnya kena encok parah. Untung Iqbal ada, dia sigap bantu bawa ke rumah sakit. Paginya, Iqbal jenguk ayah Hani. Biar nggak dicurigain, dia sekalian bawa CV sama SKCK. Dari situ, malah ayah Hani nawarin dia kerja di toko roti. Layaknya interview kerja, ayahnya nanya, "Kenapa kamu berhenti kerja dari kantor sebelumnya? Orang lain butuh kerjaan. Kamu malah keluar?" Iqbal jawab jujur, walau agak canggung. Selesai interview, Iqbal nekat nanya, "Pak, sebenarnya ada apa sih sama Hani? Apa dia punya kepribadian ganda?" Ayahnya akhirnya buka rahasia besar. Setiap malam jam 2, Hani kerasukan. Dan bukan sembarang kesurupan. Yang masuk itu iblis tingkat tinggi. Kesurupannya cuma 3 jam. Makanya tiap malam Hani selalu jalan-jalan tanpa sadar. "Bantu saya jagain Hani." Dari situlah hidup Iqbal mulai berubah total. Hari pertama jagain Hani, Iqbal udah ketakutan setengah mati. Jam 2 malam, tiba-tiba Hani berubah total. Matanya beda, auranya juga ngeri. Sosok di dalam tubuhnya nunjuk Iqbal sambil bilang, "Gue bukan iblis rendahan, gue iblis tingkat tinggi." Iqbal gemeteran, setengah nggak percaya. Paginya,
Iqbal nyaranin ke ayah Hani supaya bawa anaknya ke rumah sakit. Tapi ayahnya cuma geleng kepala. Katanya semua cara udah dicoba. Semua dukun udah dipanggil, tapi hasilnya nol. Kalau kamu ngerasa berat, kamu boleh pergi, kata ayahnya. Tapi Iqbal nggak mau. Dia janji bakal jagain Hani kayak pengasuh pribadi. Siangnya, Iqbal resmi kerja di toko roti. Pegawainya sempat bilang, awal kenal Hani emang aneh, tapi lama-lama lo bakal kebiasa. Hani di pagi hari bener-bener nggak inget apapun soal kesurupan. Tapi anehnya, iblis di dalam tubuhnya tahu semua yang dikerjain Hani siang hari. Malam berikutnya, Iqbal masih nggak percaya. Dia ngira semua ini prank buat konten YouTube. Tapi iblis itu ngeyakinin dia kalau ini beneran. Bahkan, si iblis sempat minta dibeliin makanan favoritnya di minimarket. Abis makan, Iqbal nanya, kenapa lo bisa bersemayam di tubuh Hani? Si iblis mulai cerita. Semua ini gara-gara nenek moyang Hani yang dulu pernah buka guci tempat dia dikurung. Besoknya, Iqbal masih bingung. Apa bener Hani kesurupan? Hani sendiri siangnya kuliah kayak biasa. Tapi pas jam 2 malam, Iqbal udah siap siaga. Malam-malam berikutnya dia makin terbiasa jagain Hani. Sampai akhirnya dia tanya ke ayahnya, apa nggak pernah dicoba usir hantunya? Jawabannya, udah, tapi nggak ada yang berhasil. Iqbal coba trik baru, ngajak taruhan. Katanya, iblis ini suka taruhan, dan kelemahannya dia nggak selalu menang. Iqbal ngajak main mesin capit. Kalau Iqbal menang, si iblis harus kasih tahu cara ngusirnya. Dan bener, Iqbal menang. Iblis itu bilang, satu-satunya cara usir gue, sebut nama asli gue 3 kali. Masalahnya, dia nggak mau kasih tahu namanya. Iqbal pun mulai cari tutorial online soal cara ngusir setan. Tapi makin dicoba, makin banyak kejadian absurd. Suatu malam pas Hani kesurupan, mereka ketemu orang yang mau bunuh diri di sungai. Bukannya nolong, si iblis malah nyemangatin orang itu biar cepet lompat. Tapi justru gara-gara itu, Hani ikutan lompat, nyebrang sungai, dan orang yang mau bunuh diri malah batal. Besoknya, ayah Hani manguk-manguk ke Iqbal, tapi pura-pura manis lagi kalau Hani ada di dekatnya. Ada juga malam di mana Hani kelihatan gak kesurupan. Dia ngajak Iqbal nonton bioskop. Iqbal seneng. Tapi tiba-tiba iblisnya balik lagi. 다리 치워 뒤지기 싫으면 처음부터 속인 거야? Iqbal mohon, tolong tinggalin Hani. Dia tiap pagi selalu ngantuk, gue gak tega. Iblis itu jawab, kalau lo tulus, gue bisa pergi tanpa lo minta. Tapi sebelum itu, bikin gue seneng dulu. Iqbal bingung, dia buru-buru cari tempat hiburan yang masih buka malam-malam. Tapi semua udah tutup. Sampai mereka lihat papan iklan pantai. Akhirnya Iqbal ngajak iblis itu ke pantai. Katanya, meskipun siang, iblis juga bisa ngerasain. Di sana mereka ngobrol. Iblis itu cerita kalau dia sebenarnya punya kenangan masa lalu. 오빠 혹시 우리 같이 Malam itu suasananya jadi seru banget. Dia bahkan sempat nunjukin wujud aslinya, lalu bilang nama palsu. Pas Iqbal coba usir, ternyata itu bohong. 당장 그 몸에서 나가라! 수돈 좋았다. Paginya ayah Hani sempat senang lihat anaknya kelihatan normal. Pegawai toko punya ide lain, bikin si iblis senang dengan ngajak ke klub malam. Tapi yang heboh justru pegawainya, bukan iblisnya. Iqbal sempat lengah, Hani hilang. Ketemu lagi bareng cowok yang gak dikenal.
괜찮아? Hari berganti. Di toko tiba-tiba muncul cowok yang ada di klub. Dia bilang kalau bisa ngusir hantu, alias dukun. Katanya, sejak pertama ketemu Hani, dia udah ngerasain ada roh jahat di tubuhnya. Bahkan yang ngaku bisa ngusir roh itu. Iqbal langsung menyangkal. Tapi di belakang, ternyata si dukun benar-benar ngincer Hani. Hani suatu hari lagi nunggu bus di halte. Abis pulang ngampus, ada orang minta tolong iketin tali sepatu. Setelah selesai, dia dikasih permen. Di bus, Hani makan permen itu. Dan tiba-tiba ngantuk berat. Rupanya, dalangi si dukun. Dia nyulik Hani, ngiket, dan siap-siap buat ritual. Iqbal panik. Dia curhat ke ayah Hani, lalu buru-buru ngikutin petunjuk GPS buat nyari Hani. Di sisi lain, si dukun udah siap-siap usir roh dari tubuh Hani. Tapi pas ritual, iblis di tubuh Hani muncul. Ngaku iblis tingkat tinggi. Dukun malah ketawa. Katanya, gue tahu lo sebenarnya cuma arwah anak kecil. Pas Hani udah dibebasin, Iqbal nyuruh si iblis cerita jujur. Akhirnya, si iblis buka suara. Dulu, di desanya ada wabah kekeringan. Ayah dan adiknya mati. Datanglah seorang dukun yang nyuruh tumbal biar desa selamat. Dialah tumbalnya. Mayatnya disegel di dalam guci. Beratus-ratus tahun kemudian, guci itu kebuka gara-gara nenek buyut Hani. Sejak itu, dia nempel di keluarga Hani. Pertama ke ibunya yang waktu itu lagi hamil. Akhirnya, roh itu milih buat tinggal di tubuh Hani. Dia juga cerita kalau sebenarnya udah betah bareng keluarga Hani. Tapi ibunya Hani sebelum meninggal sempat pesen, "Jangan ikut Hani, ikut aku aja." Si iblis yang ternyata bernama Leni sebenarnya udah tahu kalau di bulan purnama ke-1000 dia bakal hilang sendiri. Tapi tanpa guci, dia nggak bisa tenang. Setelah kejadian itu, Iqbal kepikiran. Dia tanya ke ayah Hani, "Rumah nenek buyut masih ada nggak?" Ayahnya jawab, "Masih tapi jauh." Iqbal nekat berangkat. 감사합니다. Siang malam dia gali tanah nyari guci. Sampai akhirnya ada burung yang ngasih pertanda. Iqbal nemu batunya. Terus berhasil ngeluarin guci itu. Dia langsung buru-buru balik. Di sisi lain, Leni udah pasrah. Malam itu dia gak banyak tingkah, cuma diem aja. Sampai ayah Hani bingung, kok anak gue kalem banget? Leni teringat masa-masa dia bareng keluarga itu. Dan sempat nanya-nanya, "Kemana Iqbal? Dari kemarin gak kelihatan?" Saat itu juga Iqbal muncul. Dia nunjukin guci itu ke Leni. Leni terkejut. "Kenapa lo segitunya sama gue?" Iqbal jawab, "Gue gak mau lo hilang dalam keadaan sakit dan dendam. Gue cuma mau lo tenang." Leni nangis, terharu. Bahkan sempat meluk Iqbal. Akhirnya dia rela masuk ke guci. Besok paginya, Hani sembuh total. Hidupnya balik normal, bisa lanjut kuliah ke luar negeri. Sementara Iqbal, dia belajar arti keberanian, tanggung jawab, dan ketulusan. Si pengangguran pecinta mesin capit itu akhirnya nemuin makna hidup. Bukan dari boneka, tapi dari pertemuannya sama Hani dan Leni.